Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk menjalani aktivitas kita sebagai seorang manusia. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliaulah sehingga kita bisa menjadi manusia yang berpengetahuan, berperadaban. Tak lupa pula kita berterima kasih kepada keluarga beliau, Ahlul Bait, dan para sahabat beliau, Ahlul Sunnah wal Jamaah, karena tanpa mereka pula kita mungkin tidak berislam tidak beragama dengan kafah, dengan sebaik-baiknya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tugas yang diberikan oleh Dr. Syihabuddin Said MSI, yakni mempresentasikan strategi pembelajaran dan motivasi belajar yang beliau sampaikan pada Diklat Pekerti bagi dosen perguruan tinggi. Izinkan saya untuk menyampaikan sembari merujuk kepada PPT atau PowerPoint yang beliau berikan agar ada korelasi antara apa yang saya sampaikan dengan yang beliau paparkan. Yang pertama, tujuan pembelajaran beliau bagi ke dalam dua fase. Ada tujuan khusus pembelajaran dan ada tujuan umum. Yang pertama, tujuan khusus pembelajaran dibagi ke dalam tiga. Yang pertama, menjelaskan strategi pembelajaran di perguruan tinggi. Jadi sebagai seorang dosen di dalam menginternalisasikan mata kuliah kepada mahasiswa, dikiranya kita dituntut untuk harus memiliki strategi yang baik, efektif, efisien, yang tidak merugikan mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu menangkap apa-apa yang kita sampaikan dengan baik. Jadi sebelum seorang dosen mengajar, dia harus memiliki metode, dia harus memiliki cara, konsep yang baku, bagaimana caranya untuk mendesain forum agar berjalan dengan baik, agar terjadi suatu komunikasi yang tidak monoton. Yang kedua, menjelaskan tentang motivasi belajar di perguruan tinggi. Apa yang menjadi motivasi setiap orang untuk belajar di perguruan tinggi? Tentunya ini menjadi pertanyaan yang sangat mendasar, karena setiap para pengajar dan para pembelajar itu harus memiliki motivasi. Sebelum dosen itu menanamkan motivasi kepada mahasiswa, dosen sendiri itu harus memiliki motivasi hidupnya. Dia harus memiliki prinsip di dalam hidupnya yang dia gunakan sebagai pegangan, penyemangat, gitu, sebagai
satu alarm warning yang selalu mengingatkan dia. Setelah dia memiliki motivasi itu kemudian dia tularkan dalam bentuk mempertanyakan apa motivasi mahasiswa dalam belajar. Apabila motivasi belajar mahasiswa itu sudah baik, maka dia menghargai itu. Tapi apabila motivasi mahasiswa itu misalnya dia melenceng dari tujuan berpendidikan, maka selayaknya sebagai seorang dosen yang baik dia harus memberikan pemahaman bagaimana caranya untuk memiliki motivasi yang baik, karena ini sangat berpengaruh terhadap semangat mahasiswa itu untuk belajar. Yang ketiga, menjelaskan tentang tuntutan belajar di perguruan tinggi, bahwa apa sih yang menjadi urgensi orang belajar di perguruan tinggi. Itu menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah keniscayaan, karena perguruan tinggi telah menyiapkan satu sistem pendidikan yang komprehensif, yang sangat mendasar, di mana perguruan tinggi dianggap sebagai forum atau wadah untuk membangun kemerdekaan, membangun peradaban, menjadikan manusia seutuhnya dia berdiri di atas kakinya sendiri, berdikari. Nah, ini menjadi suatu keniscayaan, karena mahasiswa dia harus menjadi mahasiswa yang akademis. Tidak cukup sampai di situ, dia harus menjadi mahasiswa yang organisatoris. Kemudian dia menyeimbangkan antara kedua konsep itu, sehingga terjadi keseimbangan di dalam proses pembelajaran itu. Akademik itu menyusun konsep, menyusun teori, menyusun gagasan di dalam pemikiran mahasiswa itu. Kemudian organisasi itu atau pengalaman secara empirik itu membentuk karakter gitu. Dia meletakkan basis-basis pengetahuan secara terstruktur dalam pemikiran mahasiswa atau dalam pemikiran kita. Makanya kampus mampu menyediakan itu. Oleh karenanya sangatlah penting dan menjadi sebuah tuntutan bagi setiap orang untuk harus sebisa mungkin berpendidikan atau menempuh jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Bagaimana sih strategi pembelajaran dosen dan mahasiswa? Tentunya untuk kita dapat mengetahui itu, kita harus perlu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan strategi. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Jadi saudara, strategi itu adalah keseluruhan pelaksanaan gagasan yang telah direncanakan dan nantinya akan dieksekusi dalam kurun waktu tertentu. Jadi gagasannya telah direncanakan, kemudian ada tindakan atau ada eksekusi yang diukur dengan rentang waktu tertentu. Jadi strategi itu dia harus memiliki ukuran yang pas by design. Susah sulit kita pahami apabila suatu strategi itu tidak memiliki ukuran yang pas. Kapan harus diterapkan strategi itu, kapan harus dianggap cukup dan diberhentikan strategi itu. Next, apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran? Jadi strategi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen, antara peserta didik dengan pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Itu merujuk kepada dasar hukumnya
Tentunya ini merujuk kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 12. Nah, berikutnya, apa yang dimaksud dengan dosen? Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Nah, dosen adalah seorang ilmuwan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Ayat 1, Pasal 1 Ayat 14. Dosen adalah seorang pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jadi tridharma perguruan tinggi itu melekat di dalam diri seorang dosen. Kemudian bagaimana sih dosen itu menerapkan tridharma perguruan tinggi? Seorang dosen harus memiliki kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik, dan kemampuan afektif. Itulah yang kemudian dia susun, dia bangun di dalam dirinya untuk mentransformasikan itu ke peserta didik. Itu yang dia lakukan sehingga dia dapat melakukan suatu proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian. Proses-proses itu harus memiliki tolak ukur yang jelas, harus memiliki metode pembelajaran yang jelas. Kalau saya merujuk kepada pendapat atau apa yang dipaparkan oleh Dr. Syihabuddin Said, MSI, dia jelaskan bahwa ada dua mazhab di dalam pembelajaran. Ada mazhab behaviorisme dan ada mazhab konstruktivisme. Nah, mazhab behaviorisme ini adalah mazhab yang di mana dia meletakkan pendidikan sebagai suatu basis sistem yang telah tersusun secara sistematis, yang mahasiswa harus merujuk kepada sistem-sistem itu, yang sehingga dia tidak bisa keluar dari sistem itu, karena di dalam sistem itu telah diatur secara komprehensif seluruh pelajaran atau mata kuliah yang berbasis dengan sistem. Sedangkan konstruktivisme adalah sebaliknya. Dia tidak berbasis sistem, tapi secara dinamis mahasiswa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya sepanjang dia belajar dan sepanjang bacaannya berkembang di dalam pemikirannya. Gitu. Kemudian ada juga pola pembelajaran yang sifatnya pedagogi, andragogi, komunikasi satu arah, komunikasi dua arah. Di mana sekarang kita tidak bisa lagi meletakkan apa yang kita pahami dalam kepala kita ke dalam kepala mahasiswa. Tapi bagaimana ada interaksi yang seimbang antara pendidik dan peserta didik. Di mana kita meletakkan ilmu pengetahuan itu sebagai basis sentral, objek pengetahuan, dan dosen serta mahasiswa itu memposisikan diri sebagai subjek pengetahuan. Pengetahuan menjadi objek suatu nilai yang dikeroyok bersama oleh dosen dan mahasiswa, digali saripatinya secara bersama oleh dosen dan mahasiswa. Nah, proses pembelajaran yang ingin disampaikan oleh Bapak Dr. Syihabuddin ini merupakan suatu materi yang sangat mendasar sekali, di mana setiap dosen harus memiliki pemahaman terkait dengan materi ini, karena ini menjadi dasar dia, menjadi pegangan dia untuk membangun peradaban manusia di kampus. Oleh karenanya, menurut saya ini sangat penting, karena ini berkaitan dengan bagaimana mendesain
metodologi pembelajaran setiap dosen agar mahasiswa ini merasa nyaman dan setiap capaian lulusan dari mahasiswa itu dia bermanfaat untuk masyarakat, bermanfaat untuk publik, dan dia tidak memiliki rentan waktu tunggu yang terlalu lama untuk mendapatkan pekerjaan, dan dia akan memperoleh pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena dosen telah menyiapkan satu sistem yang baik bagi mahasiswa sehingga dia bisa menjawab tantangan kebutuhan pekerjaan zaman atau pasar. Akhir dari saya ingin mengatakan bahwa kualitas mahasiswa adalah cerminan dari kualitas dosen. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya presentasikan dari tugas Bapak Dr. Syihabuddin Said MSI. Saya sebagai seorang pembelajar, saya masih perlu belajar banyak. Ini hanya bagian dari bagaimana saya memenuhi tugas saya di dalam pelatihan pekerti. Tentunya banyak sekali kesalahan yang memang harus ditutupi. Nah, itu menjadi kewajiban saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.